Terima kasih ada masuk bersama kami di Kompas Sulsel, saudara, dan tibalah kita dalam sesi dialog bersama saya Winda Anggreni. Saudara, salah satu penyakit yang juga menjadi perhatian adalah penyakit kanker. Penyakit ini ternyata tidak hanya menyerang orang dewasa, saudara, tapi juga menyerang anak-anak. Lalu sebenarnya bagaimana penanganan penyakit kanker pada anak, bagaimana gejalanya? Sudah hadir di studio Kompas Sulsel pada pagi hari ini ada Dr. Nadirah Rashid, spesialis anak. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi, Mbak. Dan juga ditemani dengan Dr. Hajanani Ngudiwati yang merupakan promosi kesehatan Rumah Sakit Wahidin. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi. Apa kabar? Baik. Baik. Dan tentunya dokter, kalau misalkan kita berbicara mengenai kanker, ternyata kanker ini tidak hanya menyerang orang dewasa, justru anak-anak juga dapat terserang dengan kanker. Tapi boleh dijelaskan nih, dokter, sebenarnya bagaimana bisa anak-anak pun juga dapat terserang kanker? Ya, kanker itu bisa terjadi pada siapa saja, termasuk anak-anak, dan semua usia pada anak-anak itu bisa mengalami kanker. Nah, kanker ini sendiri itu bisa terjadi oleh karena ada beberapa faktor. Ini bisa disebabkan oleh karena adanya perubahan di dalam gen dari si anak tersebut. Itu dicurigai karena ada pengaruh dari misalnya zat-zat kimia, kemudian bisa karena faktor dari makanan, misalnya karena makanan tersebut itu mengandung perasa, kemudian pewarna, kemudian bisa juga disebabkan oleh karena infeksi yang berulang-ulang, terutama infeksi virus. Baik, infeksi seperti apa itu yang kemudian bisa akhirnya menyebabkan kanker pada anak? Yang paling sering disebabkan oleh infeksi yang namanya Epstein-Barr virus. Itu seperti apa virusnya? Penyakitnya seperti apa? Virus yang bisa disebabkan oleh karena infeksi Epstein-Barr virus itu misalnya kanker kelenjar getah bening yang dikenal dengan nama limfoma maligna. Bisa juga dihubungkan dengan seperti leukemia. Baik, leukemia ini tentunya juga salah satu penyakit kanker yang cukup menjadi perhatian dan mengkhawatirkan, leukemia. Tapi kalau sebenarnya anak-anak, kan ini jenis kanker banyak. Bahkan mungkin apakah seluruh organ tubuh ini dapat terserang kanker, dokter? Ya, bisa terserang kanker. Jadi kanker pada anak-anak itu paling banyak adalah leukemia, yang dikenal dengan nama umumnya itu adalah kanker darah. Bisa menyerang otak pada anak, bisa menyerang ginjal yang dikenal dengan nama nefroblastoma, bisa mengenai tulang yang dikenal dengan nama osteosarkom, kemudian bisa mengenai kelenjar getah bening yang dikenal dengan nama limfoma maligna. Bisa juga menyerang retina di mata yang dikenal dengan nama retinoblastoma. Jadi banyak jenis kanker dan hampir semua organ di dalam tubuh anak bisa terkena kanker. Baik, jadi ternyata seluruh organ ini bisa terserang kanker. Salah satunya adalah yang paling sering adalah leukemia. Seperti itu. Namun sebenarnya anak-anak di usia berapa sampai usia berapa ini yang kemudian rentan untuk terkena kanker? Ya, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa usia anak itu sekarang dari 0 sampai 18 tahun ya. Dan ternyata usia paling tinggi mengalami kanker itu sekitar usia 2 sampai 5 tahun. Terutama pasien-pasien leukemia itu penderitanya kebanyakan usia 2 sampai 5 tahun. 2 sampai 5 tahun ini tentunya usia yang sangat-sangat muda begitu. Apakah ini ada pengaruh pada saat mungkin dalam kandungan ataukah seperti apa, dokter? Ya, bisa saja ada hubungan selama kehamilan ibunya. Misalnya ibunya itu mengkonsumsi alkohol, atau ibunya merokok, atau orang-orang di sekitar ibunya selama hamil itu merokok. Tapi adakah faktor genetik nih, kalau misalkan orang terkena kanker sendiri, mungkin orang tuanya pernah terkena kanker, anaknya bisa jadikah seperti itu? Iya, jadi kanker itu sebenarnya bukan penyakit yang diturunkan ya, bukan penyakit turunan, tetapi kita juga selalu waspada manakala ada orang tua atau keluarganya yang
menderita kanker, kemungkinan juga anaknya bisa menderita. Baik, jadi kalau kita lihat anak-anak juga justru dapat terkena kanker. Nah, Dokter Nani, bagaimana menyikapi hal ini? Kalau dari promosi kesehatan rumah sakit, apa sebenarnya kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh PKRS itu sendiri dalam menyikapi kanker? Oh iya, baik, terima kasih Mbak Win atas pertanyaannya. Ya, pemirsa yang saya hormati, dan ini PKRS Wahidin ya, jadi resmi itu 14 Oktober kemarin diaktifkan ya, bahwa di mana kami itu lebih bergerak ke preventif. Bagaimana masyarakat di dalam rumah sakit itu sendiri, baik pasien, keluarga atau masyarakat di sekitar rumah sakit itu mencegah yang namanya penyakit. Jadi bukan hanya penyakit kanker saja. Baik. Cuma karena dalam hal ini WCD Hari Kanker Sedunia yang sering diadakan tanggal 4 Februari, dan untuk kanker anak sendiri sering diadakan tiap tahunnya tanggal 15 Februari. Olehnya itu kita mengundang bersama-sama dengan Dr. Nadira sebagai narasumber kanker anak. Baik. Nah, mengenai UPKRS untuk kanker anak ini, bagaimana kita memberikan edukasi itu tadi, bahwa masyarakat rumah sakit, baik pasien, baik keluarga pasien, untuk lebih mencegah. Karena kita tahu itu bahwa mencegah itu lebih baik dari mengobati. Baik. Kalau mengobati itu lebih besar biayanya. Jadi memberikan edukasi, memberikan penerangan, memberikan informasi kepada itu tadi masyarakat. Baik, ya. jadi lebih kepada preventif atau pencegahan. Preventif, Lalu sebenarnya dalam upaya memberikan informasi preventif kepada masyarakat, apa program-program yang kemudian dilakukan oleh PKRS itu sendiri dalam mengedukasi ataupun memberikan informasi? Iya, program-program kami ini padat Ibu ya. Jadi di dalam rumah sakit intern sendiri, kami itu melakukan edukasi itu rutin 24 kali dalam setahun itu. Jadi misalnya sebulan 2 kali. Misalnya ini besok mungkin sudah terprogram bahwa ruangan Lontara 4 itu Dr. Nadira sendiri besok memberikan edukasi misalnya kepada untuk pasien kanker anak. Kemudian pasien-pasien lain juga seperti TB, AIDS begitu Mbak ya. Jadi rutin mengadakan edukasi yang di dalam intern itu seperti itu. Belum lagi yang di dalam ruangan. Atau di luar rumah sakit juga dilakukan edukasi? Di dalam rumah sakit Mbak. Jadi biasanya di ruangan rawat inap. Jadi kita bekerja sama dengan SMS tentunya untuk bagaimana itu supaya menyampaikan kepada audiens. Baik. Tadi dikatakan bahwa kalau dari PKRS itu sendiri memberikan edukasi pencegahan, tapi sebenarnya dokter, bisakah kanker ini kemudian ataupun spesialisasinya kepada kanker anak, apakah bisa dicegah dan bagaimana kemudian pengobatannya? Saudara, kita akan melanjutkan perbincangan ini usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Kompas Sulsel. Di sini, kami menyajikan berita dan informasi terupdate, beragam musik pilihan, informasi bisnis, dan gaya hidup selama 24 jam non-stop. Jaringan radio terbesar di Indonesia dan satu dari yang terpopuler di Jakarta. Kami hadir dengan program-program terbaik lintas generasi di seluruh Indonesia. Pastikan frekuensi pilihanmu. Kompas TV, independen, terpercaya. Anda kembali bersama kami dalam sesi dialog di Kompas Sulsel, saudara, terkait dengan kanker yang dapat menyerang anak. Masih bersama saya Dr. Nadira, spesialis anak, dan juga ada Dr. Hajanani di sini dari promosi kesehatan Rumah Sakit Wahidin. Dr. Nadira, tadi kalau dikatakan PKRS ini memberikan edukasi terkait pencegahan kanker, tapi sebenarnya kanker itu bisa dicegah nggak sih, dokter? Ya, pada dasarnya kanker itu bisa dicegah, Mbak. Bagaimana caranya kita mencegah terjadinya kanker? Yang pertama kita harus melakukan pola hidup yang sehat, kemudian makan makanan yang bergizi, hindari memakan makanan yang mengandung perasa,
pewarna yang berlebih-lebihan, kemudian pengawet, kemudian hindari orang-orang yang di sekitarnya yang merokok, kemudian kalau mungkin yang anak-anak yang lebih besar atau dewasa ya lebih ke arah misalnya menghindari alkohol. Baik, jadi lebih kepada pola hidup sehat seperti itu. Tapi jika penanganannya kepada anak-anak, adakah penanganan khusus dibandingkan dengan penanganan bahwa kanker orang dewasa seperti itu? Kanker pada anak sama orang dewasa apa sih sebenarnya bedanya, dokter? Kalau pada anak itu jenis-jenis kankernya biasanya berbeda dibandingkan dengan orang dewasa. Kalau pada anak itu lebih banyak misalnya leukemia yang tipe leukemia limfoblastik yang akut. Kalau pada dewasa lebih banyak yang kronik. Kemudian retinoblastoma itu lebih sering terjadi pada anak-anak. Yang menariknya lagi bahwa jenis kanker pada anak itu bisa disembuhkan, Mbak. Beberapa jenis kanker itu seperti leukemia itu angka kesembuhannya cukup tinggi, sekitar 60 sampai 70% itu leukemia bisa disembuhkan. Artinya apa? Dari sekitar 60 anak yang diobati dari 100 anak yang menderita leukemia itu mengalami kesembuhan. Total bisa sembuh. Kesembuhan total. Sel kanker sudah hilang berarti? Sel kanker hilang berarti anaknya survive, bisa sembuh sampai dewasa. Tapi bagaimana sebenarnya proses penyembuhan dari kanker anak itu sendiri? Kan kalau kita biasa mendengarkan kanker langsung khawatir, langsung merasa bahwa ada stadium-stadiumnya khusus. Tapi bagaimana proses penyembuhannya? Ada yang dikatakan kemoterapi dan segala macam, seperti apa, dokter? Penanganan kanker pada anak itu tergantung dari jenis kankernya sendiri. Kalau leukemia itu sebagai kanker darah itu pengobatannya adalah kemoterapi, dan kemoterapi yang diperlukan di sini adalah memerlukan protokol khusus dalam waktu yang cukup lama, kurang lebih 2 tahun. Tetapi kalau dijalani tahap demi tahap, fase demi fase oleh pasien leukemia, alhamdulillah bisa disembuhkan. Kalau jenis tumor yang lain seperti kanker pada mata yang lebih sering dikenal dengan nama retinoblastoma itu selain kemoterapi bisa juga dilakukan operasi. Baik, jadi proses penyembuhannya kurang lebih 2 tahun seperti itu, dokter? Iya, kalau untuk leukemia itu protokol pengobatannya itu sampai 2 tahun. Tapi kalau tumor-tumor padat yang lain biasanya kurang lebih 1,5 tahun. Baik, dokter Nani, kalau tadi dikatakan kanker pada anak, ini anak adalah generasi penerus bangsa, masih muda terus kemudian terkena kanker, proses penyembuhannya juga 2 tahun. Tentunya anak-anak butuh semangat, butuh keceriaan untuk bisa bermain. Apa yang kemudian dilakukan oleh PKRS itu sendiri, dokter? Iya, di Poliklinik Mother and Child itu kami sudah menyiapkan, memang sudah tersiapkan ya sejak beberapa tahun yang lalu, ruangan tempat bermain anak-anak ya. Jadi pasien-pasien itu bisa sambil berobat, sambil juga ikut bermain, ya kan? Seperti itu. Bahwa tentunya orang tuanya diberikan edukasi untuk memberi semangat juga. Kadang-kadang orang tua itu kurang semangat untuk ini, jadi harus diberikan semangat untuk bagaimana ini rutin membawa ke rumah sakit. Seperti itu, Mbak. Tapi PKRS sendiri apakah bekerja sama dengan relawan-relawan ataupun komunitas-komunitas survival kanker di Sulawesi Selatan ataupun Makassar? Iya, kami sangat bekerja sama sekali karena mereka itu kita punya rekan untuk bekerja, menghidupkan ini semangat ya untuk bagaimana ini pasien-pasien ini bisa tidak patah semangat, berobat secara teratur, memberikan mereka hiburan-hiburan dan lain sebagainya. Kami mempunyai komunitas yang sangat baik seperti Think Survive ya,
seperti yang dikepalai oleh Mbak Nita sendiri, bahwa yang lain-lain juga seperti itu, Dokter Husaini, komunitas DM, komunitas jantung, komunitas leukemia, ya. Seperti itu, Mbak. Jadi kita memang bekerja sama karena kita ingin memberikan edukasi, kan harus masyarakat mesti dikumpulkan. Dalam hal ini masyarakat itu masyarakat komunitas itu tadi sendiri. Oke, jadi sangat bekerja sama. Bekerja sama dengan komunitas survival yang ada di Kota Makassar itu sendiri. Jadi dokter, ada peran khusus dari teman-teman komunitas, apalagi ada PKRS untuk memberikan motivasi dan semangat kepada para pasien-pasien. Apakah semangat dan motivasi ini sangat membantu dalam proses penyembuhan kanker itu sendiri, dokter? Ya, tentu saja sangat membantu, karena sebenarnya kesembuhan pasien itu bukan hanya karena kemoterapinya, tapi perlu support dari siapapun yang ada di sekitarnya, termasuk keluarganya, terutama ya orang tua terutama, kemudian saudara-saudara, dan banyak juga pemerhati-pemerhati kanker anak yang sering membantu mereka selama perawatan, bahkan di luar rumah sakit pun mereka sering membantu. Kalau boleh dibilang, kalau untuk anak-anak itu ada yayasannya juga yang sering membantu, seperti YKK. Jadi banyak kemudian komunitas-komunitas ataupun relawan yang secara sukarela kemudian memberikan support dan semangat, dan ini justru juga membantu kesehatan para pengidap kanker itu sendiri. Tapi dokter, nah ini selama melakukan edukasi, informasi kepada masyarakat, fakta yang ditemukan di lapangan sebenarnya seperti apa sih terhadap kanker anak itu sendiri? Faktanya ya, jadi kalau kanker orang dewasa yang kelihatan faktanya Mbak ya di Makassar ini, di apa namanya, di dunia ini. Banyak nggak sih di Makassar itu sendiri anak-anak yang menderita kanker itu sendiri? Dokter Nadira. Banyak. Kalau data yang kami dapatkan di Rumah Sakit Wahidin itu dari tahun ke tahun itu meningkat. Tahun 2016 itu jumlah penderita kanker yang baru kita rawat itu sekitar 289 anak. Dan meningkat di tahun 2017 itu sekitar 374 anak. Jadi meningkat dari tahun ke tahun. Jadi ini tentunya bertambah ini harusnya kita berharap bahwa ini dapat menurun ya, seperti itu. Anak-anak Indonesia harus sehat. Tapi ini dokter, kan kalau misalkan kita berbicara kanker, kemoterapi seperti itu, proses penyembuhannya ini juga justru pasti membutuhkan biaya besar nggak sih biayanya kalau misalkan kita ingin berobat? Iya, pengobatan untuk pasien kanker itu cukup besar. Mulai dari pemeriksaan sebelum menentukan jenis kankernya sendiri sampai pengobatannya itu memerlukan biaya yang besar. Namun kita bersyukur dengan adanya BPJS JKN, Jaminan Kesehatan Nasional, semua biaya mulai dari pemeriksaan sampai pengobatan itu ditanggung oleh JKN. Baik, jadi itu juga cukup membantu. Dokter Nani, bagaimana melihat di lapangan, pastinya untuk pengobatan kanker itu sangat mahal. Bagaimana kemudian sikap dari PKRS bersama dengan teman-teman komunitas untuk memberikan informasi kepada orang tua? Iya, memang apa namanya, ya itu tadi, bahwa kita memberikan semangat untuk tidak henti-hentinya kita memberikan informasi juga bahwa mari kita berobat, dan kalau sudah mengidap penyakit kanker jangan putus pengobatan. Baik, tapi kan ini anak-anak nih yang harus disupport, susah nggak sih misalkan memberitahu untuk memberi semangat kepada anak-anak? Kan anak-anak berbeda dengan orang dewasa, seperti apa dokter Nani? Iya, kita ada itu tadi ruangan di Mother and Child, permainan-permainan yang memberikan apa namanya nilai plus untuk anak-anak itu sendiri. Kemudian di dalam edukasi kita kan apa namanya ke ruangan-ruangan itu untuk di apa, Dokter Nadira ini kemarin ada memberikan semangat apa untuk anak-anak yang mengidap kanker itu, untuk memberikan oh kamu tidak sendiri loh, ada ini. Jadi diberikan hiburan-hiburan itu, dilatih untuk
semangat gitu bahwa dia ada mereka tidak sendiri gitu. Baik. Jadi diberikan semacam beraktivitas seperti biasa. Beraktivitas seperti biasa. Baik. Dan apakah dalam hal ini bagaimana melihat peran pemerintah, apakah sangat mendukung dalam proses penanganan kanker itu sendiri, mungkin bekerjasama dengan PKRS ataupun komunitas? Ya, di dalam kita ketahui bersama bahwa ini kan programnya Germas ini ya, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat ini, kita dianjurkan sekali untuk bagaimana sih itu kita hidup dengan memperlakukan hidup sehat seperti cerdik ya, cek kesehatan, kemudian enyahkan bagaimana itu supaya merokok tidak lakukan, kemudian istirahat cukup, olahraga teratur, pola hidup sehat, kelola stres seperti itu, dengan kita mencegah bagaimana kita berperilaku hidup sehat itu sendiri, tentunya sudah dalam ruang untuk mencegah kanker itu sendiri, karena kalau kita mencegah itu kanker 40% itu katanya itu menurut data bisa dicegah dengan berpola hidup sehat. Pola hidup sehat bisa dicegah. Iya, dengan berperilaku yang sehat. Jadi ada itu cerdik kan, C-nya itu kan seperti itu, Mbak. Tapi Dokter Nani, untuk mengetahui seseorang anak ini ternyata mempunyai gejala kanker, seperti apa untuk mengetahui hal itu? Apakah ada tanda-tanda khusus atau seperti apa, dokter? Iya, tanda-tanda atau gejala yang ditemukan pada anak yang menderita kanker itu tergantung dari jenis kankernya. Jadi kalau misalnya leukemia itu gejala-gejalanya itu adalah ditemukan adanya pucat, kemudian sering-sering demam, kemudian ditemukan manifestasi perdarahan, bisa berupa bintik-bintik kemerahan di kulit, bisa berupa mimisan, perdarahan gusi. Itu untuk leukemia. Tapi kalau jenis kanker yang lain itu tergantung dari letaknya. Ya, jadi kalau kita temukan benjolan dimanapun ada di bagian tubuh si anak, kita harus curiga dan waspada, kemudian kita harus memeriksakan diri. Baik, jadi harus medical check up. Nah, dokter, terakhir nih, peluang untuk sembuh dari kanker itu berapa besar dan apa kemudian yang ingin disampaikan kepada pemirsa yang melihat tayangan ini? Ya, peluang kesembuhan kanker pada anak itu cukup besar ya, terutama leukemia. Yang saya sebutkan bahwa sekitar 60-70% penderita leukemia, terutama yang leukemia yang tipe limfoblastik akut, itu bisa sembuh total. Kemudian jenis-jenis kanker yang lain yang juga beberapa pasien sudah bisa disembuhkan seperti retinoblastoma, kanker pada retina di bagian mata, kemudian kanker pada ginjal itu juga bisa disembuhkan. Nah, buat pemirsa di rumah, bila ditemukan ada perubahan atau ada benjolan apapun di bagian tubuh anaknya, tolong segera memeriksakan diri ke dokter. Kemudian kalau ditemukan gejala-gejala seperti ada pucat, kemudian sering-sering demam, kemudian ada bintik-bintik kemerahan di bagian kulit atau perdarahan, itu juga dianjurkan untuk segera memeriksakan diri ke dokter. Jadi harus mengenali bagaimana anaknya itu sendiri ya, perubahan apa yang terjadi untuk kemudian ditanyakan ke dokter, ini dokter ada apa dengan anaknya. Lalu untuk Dokter Nani, dari promosi kesehatan Rumah Sakit Wahidin yang juga bekerja sama dengan komunitas-komunitas yang pastinya selalu memberikan semangat ataupun motivasi kepada anak-anak, apa yang ingin disampaikan? Ya, terima kasih. Jadi kita dalam hal ini PKRS Rumah Sakit Wahidin itu tadi bahwa kita menjalin kerjasama dengan baik dan mesra dengan komunitas untuk luar rumah sakit ya. Kalau dalam rumah sakit itu sendiri kan sudah rutin ya, jadi harus seperti itu, Mbak. Jadi ada yang ingin disampaikan mungkin kepada yang saya ingin menyampaikan ini terhadap bagaimana harus tetap semangat walaupun
mengidap penyakit yang berbahaya Ya. seperti ini? Ya, saya menyampaikan kepada pemirsa semua yang menonton acara ini bahwa kita jangan mengatakan bahwa Germas itu atau gerakan masyarakat sehat itu hanya milik orang kesehatan saja. Jadi semua lini kita semua bisa berperan serta aktif ya. Seperti bagaimana itu bukan cuma orang kesehatan saja Mbak ya. Jadi bagaimana seperti kalau DHF itu, oh dia harus ditutup apa itu kan biasanya orang masyarakat umum harus tahu seperti itu. Harus Mencegah dari demam berdarah, itu iya kan semuanya itu. Jadi kalau cancer ini sendiri ya seperti tadi yang dokter Nadira katakan bahwa kalau ada benjolan, jadi bukan kita mencari benjolan, tapi melihat perubahan bentuk seperti kalau melihat sadari kan, periksa payudara sendiri melihat perubahan bentuk. Bila ada perubahan bentuk, maka segera mendatangi instansi rumah sakit. Baik, jadi mengenali perubahan yang terjadi dan tentunya nanti juga melakukan medical check up ini tentunya bukan hal yang mengkhawatirkan, begitu lebih baik diketahui lebih dini daripada nanti sudah stadium lanjut ini bahkan mungkin sulit ya untuk kemudian diobati, tapi pasti ada peluang kesembuhan. Terima kasih untuk Dokter Nani dan juga Dokter Nadira Rashid, spesialis anak. Saudara, demikianlah perbincangan kita pada pagi hari ini, dan tentunya bahwa penyakit kanker itu tidak hanya menyerang orang dewasa tetapi juga menyerang anak-anak. Tapi saudara, Anda tidak usah khawatir, periksakan anak Anda sekarang. Jika Anda melihat perubahan yang terjadi dalam tubuh anak Anda, untuk dideteksi sedini mungkin agar pengobatannya juga dapat dilakukan sedini mungkin dan ada peluang untuk sembuh dari kanker itu sendiri. Dan harus tetap memotivasi ataupun menyemangati orang-orang yang ada di sekitar kita untuk selalu melakukan pola hidup sehat.